Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, PSSI melalui Ketua Umumnya Erick Thohir kemarin mengumumkan bahwa Timnas Indonesia akan menaturalisasi 3 pemain baru, yaitu Joe Palopesi, Dean James, dan Emil Audiro Mulyadi. Ya, ketiga pemain ini ditargetkan bisa bermain saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Australia di bulan Maret mendatang ya, di tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Ya, mengapa ketiga pemain ini yang dinaturalisasi? Padahal yang kita tunggu-tunggu adalah Jairo Ridwan. Ya, pemain yang memang sangat kita butuhkan di lini tengah. Jairo Ridwan adalah pemain gelandang bertahan. Posisinya sama dengan Tom Haye, sama dengan Ivar Jenner, dan sekarang pengganti dari Jairo Ridwan adalah Joe Palopesi. Sama posisinya adalah gelandang bertahan. Tetapi dilihat dari pengalaman, dilihat dari market value ya, jauh banget. Jauh banget karena Joe Palopesi ini market value-nya hanya 5,21 miliar. Dan sudah berumur 31 tahun atau sudah mendekati masa-masa pensiun ya. Sedangkan Jairo Ridwan nilai pasarnya 38,24 miliar dan berusia 28 tahun atau masih bisa bermain beberapa tahun ke depan ya. Namun memang apa yang disampaikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir, Jairo Ridwan ini masih kesulitan memenuhi persyaratan menjadi WNI. Ada beberapa dokumen yang belum bisa dipenuhi dari Jairo Ridwan. Makanya Jairo Ridwan belum bisa bermain ya, belum bisa dinaturalisasi untuk saat ini. Takutnya nanti setelah dinaturalisasi tetap juga tidak bisa membela timnas Indonesia. Itu yang ditakutkan oleh PSSI. Nah, sedangkan ketiga pemain ini, Joe Palopesi, Dean James, dan Emil Audiro Mulyadi sudah jelas mereka adalah keturunan Indonesia dan dokumennya sudah lengkap. Nah, proses naturalisasi segera dilakukan dan diharapkan di bulan Maret ya, 20 Maret mereka bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi kalau melihat dari segi market value, Joe Palopesi sepertinya akan kesulitan bersaing dengan eh, Tom Haye ya di lini tengah dan Ivar Jenner. Walaupun Ivar Jenner masih muda tetapi pengalamannya di timnas Indonesia sudah sangat banyak. Ya, tetapi ini juga diperlukan karena Indonesia membutuhkan kedalaman sekuat di lini tengah. Nah, makanya PSSI dan pelatih Patty Kluivert mengambil Joe Palopesi yang pengalamannya juga tidak main-main. Dia sudah malang melintang di Eredivisie Belanda. Terus selanjutnya ada Dean James, back kiri ya, back kiri. Dia akan bersaing dengan Calvin Verdong di situ dan Pratama Arhan. Dan saya rasa Dean James ini hanya menjadi pelapis dari Calvin Verdong. Mau dilihat dari segi pengalaman, dilihat dari market value, tentu Calvin Verdong ada di atas. Atau penampilan di Eredivisie juga Calvin Verdong ada di atas. Nah, selanjutnya adalah Emil Audiro Mulyadi. Dia mempunyai pengalaman yang sangat banyak sekali di kompetisi Liga Italia. Ya, pernah bermain untuk Inter Milan, Juventus, Sampdoria, ke Como kemarin ya. Nah, Emil Audero ini menjadi penantang yang serius untuk Martin Paes. Dilihat dari segi market value, tentu Emil jauh di atas Martin Paes. Emil saat ini ada di nilai pasar 86,91 miliar. Sedangkan Martin Paes hanya di 31,29 miliar. Nah, akan menjadi menarik siapa nanti kiper utama timnas Indonesia. Apakah Emil atau Martin Paes? Tentu kalau pendukung timnas Indonesia
saya rasa banyak sekali yang mengharapkan Martin Paes masih menjadi kiper utama. Tetapi kalau pelatih tidak ada rasa, tidak ada perasaan, mereka melihat mana yang lebih baik, dialah yang akan turun di bawah Mistar. Dan untuk kiper ketiganya mungkin Hernando Ari akan tergeser karena Erick Thohir juga mengatakan untuk kiper ketiga akan mencari pemain muda dari kompetisi lokal ya. Mungkin pemain timnas U20 akan naik kelas ya, kita nggak tahu. Tapi kita lihat saja nanti ya. Ya, memang ketiga pemain ini bukanlah yang kita harapkan, tetapi ini adalah kebutuhan tim. Kebutuhan dari Patrick Kluivert melihat sekuat kita yang sekarang, yang memang sangat minim di tengah ya. Kita sangat mengharapkan sebenarnya kehadiran Jairo Ridho, tetapi karena tidak bisa mengakomodasi ya, tidak bisa memenuhi persyaratan dokumen dari PSSI, Jairo Ridho masih ditunda proses naturalisasinya. Nah, saat ini kita ya berharap ya pada ketiga pemain ini dapat menjadi pelapis yang baik buat timnas Indonesia. Ya, mudah-mudahan tim-tim kita ya, pemain-pemain kita dihindari dari cedera. Tetapi kalau misalkan ada yang cedera, mereka bisa membackup karena tiga posisi inilah yang paling riskan sekarang ya. Di posisi gelandang bertahan, back kiri, dan posisi kiper. Di kiper kita kualitasnya sangat jauh antara kiper utama Martin Paes dan kiper kedua atau ketiga. Di posisi back kiri, ya tentu ini pilihannya banyak sebenarnya. Di situ ada Calvin Verdong, ada Pratama Arhan, dan sekarang ada Denjit. Tentu kedalaman sekuat kita di situ sangat tebal. Di posisi kanan ada Kevin Dick, ada Sandy Walsh, ada Asnawi, tentu sudah dalam di posisi kanan. Nah, sekarang di tengah yang bisa ditembalkan di situ ada Ivar Jenner. Nah, kalau Ivar Jenner nggak bisa bermain, mungkin bisa diganti oleh Nathan Joaon. Tetapi Nathan juga posisinya sebenarnya bukan gelandang bertahan. Makanya masuklah Joe Palopesi ini karena Jairo Ridho belum bisa bergabung. Nah, di situ nanti ada Joe Palopesi, ada Nathan, ada Ivar Jenner, ada Tom Haye, tentu semakin dalam. Kalau di back tengah saya yakin ya sudah sangat dalam. Ada Jai Ijes, Rizky Ridho, ya, ada Miss Hilgers, Kevin Dick juga bisa ditaruh di tengah. Ya, ada Jordi Amat. Banyak sekali kalau di tengah pilihannya. Nah, sekarang gelandang serang ada Marcelino bisa ditempatkan di situ mungkin ya. Eliano Reinders bisa juga di depan nanti ada Ragnar Uratmangun, Rafael Struijk dan Oli Romeni. Saya rasa sekuat kita dengan ketambahan 3 pemain ini menjadi sangat-sangat baik ya. Kedalaman sekuatnya sangat baik dan kita diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya mudah-mudahan kita semua berdoa, kita semua berharap dan kita semua mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia hebat.